Selamat siang kepada Bapak Ibu para tamu undangan yang terhormat. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu pada undangan kami di acara Prudential pada hari Sabtu 5 September 2020. Meskipun weekend, kita tetap masih bisa mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan sebuah peluang bisnis yang luar biasa. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Johnny Johnson. Apa kabar Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh tulis di chat, saya sehat, saya sejahtera, silakan Bapak Ibu. Nah, untuk kita melakukan tertib administrasi Bapak Ibu bisa melakukan registrasi di bit.ly garis miring Prudential BUP. Nah, di situ nanti Bapak Ibu hanya sekedar untuk absensi saja. Bapak Ibu isi nama, Bapak Ibu isi yang ditanyakan di situ, dan akan ditanyakan kode BUP. BUP-nya 9072. Sekali lagi, bit.ly, garis miring Prudential BUP, dengan kode BUP 9072. Nah, Bapak Ibu bisa screenshot, Bapak Ibu bisa, terima kasih Bu Nancy, saya sehat, saya sejahtera. Terima kasih Bu Nancy. Semoga kita semua sehat sejahtera ya, dan kita semua diberkati Tuhan, dan kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar melalui acara webinar pada hari ini. Nah, acara webinar pada hari ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah lakukan screenshot, saya akan jelaskan terlebih lanjut. Acara webinar ini dibawakan oleh seorang pembicara yang masih sangat muda. Beliau bernama Bapak Kanho. Beliau sebagai pemilik kantor agensi di Harvest Agency ini. Memiliki background sebagai sarjana teknik mesin, ITS Surabaya. Ini orang yang luar biasa Bapak Ibu. Punya pengalaman sebagai engineering di oil company, perusahaan minyak, bagian production, kira-kira manufacturing gitu ya. Dan beliau punya pengalaman sebagai MLM distributor. Nah, pengalaman beliau berkarir di Prudential. Terima kasih Pak Maktul, sehat, sejahtera, sukses, selalu diberkati, amin. Karir beliau di Prudential tahun 2006 mengawali sebagai agent. Sama seperti kita di awal, seperti kita mendengarkan peluang bisnis ini. Nah, luar biasanya Bapak Ibu, hanya dalam waktu setahun, tidak sampai setahun, beliau sudah promosi unit manager. Jadi dalam waktu 6 bulan, setengah tahun, beliau sudah promosi sebagai unit manager. Luar biasanya lagi, tahun berikutnya beliau promosi lagi menjadi senior unit manager, dan tahun berikutnya menjadi agency manager. Di tahun 2011, beliau mendirikan The Harvest Agency Surabaya di Jemur Sari 76, Charlie 15. 2 tahun kemudian, beliau mendirikan lagi kantor Harvest Agency Mojokerto. 2014 beliau mendirikan lagi Harvest Agency Sidoarjo, dan 2017 beliau promosi menjadi agency director. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan atau melihat siapa profil pembicara pada siang hari ini. Bisa diraih oleh siapapun juga asal mau berjuang. Itulah salah satu pelajaran yang bisa diambil dari kisah perjalanan Kanho, seorang pengusaha sukses di bidang jasa keuangan. Memiliki orang tua seorang pengusaha membuat masa kecil yang serba berkecukupan. Namun semuanya berubah ketika dia memasuki masa remaja, karena usaha orang tuanya mengalami kebangkrutan. Bahkan sejak kelas 1 SMA, dia telah ditinggal meninggal oleh sang ayah dan ibunya yang harus bekerja keras, bahkan rela menjadi seorang TKW. Kondisi sulit yang menimpa keluarganya pada saat itu membuat dia memiliki tekad yang kuat, yaitu kelak dewasa harus jadi orang sukses. Kesempatan untuk dapat kuliah di teknik mesin ITS tentunya tidak disia-siakan, karena Kanho meyakini bahwa memiliki pendidikan yang baik adalah cara untuk keluar dari kemiskinan. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan berhasil meraih gelar sarjananya dengan nilai yang baik. Kanho sempat berkarir sebagai seorang engineer di perusahaan asing, di antaranya bergerak di bidang gas dan manufacturing. Namun, suatu saat,
Melalui sebuah buku, wawasannya menjadi terbuka mengenai kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Sehingga semenjak itu dia termotivasi untuk menjadi seorang pengusaha. Dengan modal nekat, dia memulai berbagai usaha, di antaranya berdagang mainan anak, jualan tas kulit, dan bahkan sempat menjalankan bisnis MLM. Berbagai usaha sudah dilakukan dan belum dapat mewujudkan impiannya. Namun, dia tidak pernah putus asa. Sampai pada akhirnya ada seorang teman yang memperkenalkan kepada dia sebuah peluang bisnis yang bergerak di bidang keuangan, yaitu Prudential. Walaupun pada awalnya ragu, setelah mempelajari dan mengetahui potensi bisnis tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk serius menjalankannya dan yakin bisa berhasil. Berkat ketekunan dan fokus, kini bisnisnya sudah berkembang pesat di berbagai kota dan setiap tahunnya dapat meraih omset miliaran rupiah. Berbagai penghargaan pun dia raih sebagai apresiasi atas prestasi dan keberhasilannya dalam mengembangkan bisnisnya. Dan satu persatu impiannya mulai bisa terwujud. Ya, itulah tadi Bapak Ibu profil dari pembicara yang akan menyampaikan acara webinar pada hari ini, bagaimana kita mengelola bisnis di era pandemi ini. Dan semoga di acara di hari weekend ini akan kita semua bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Kando. Silakan Pak. Oke, thank you Pak Joni. Selamat siang Bapak Ibu, para undangan. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar dan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti acara ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah melihat profil saya, namun tidak ada salahnya saya sekali lagi ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kanho, saya adalah founder dari Harvest Agency. Mungkin Bapak Ibu belum mengerti apa sih Harvest Agency, kemudian apa hubungannya dengan Prudential. Nah, mungkin saya sedikit menjelaskan. Jadi Harvest Agency ini adalah partner dari Prudential, di mana Harvest Agency merupakan bagian dari salah satu agensi yang memasarkan produk-produk asuransi jiwa dari PT Prudential. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Dan saat ini Harvest Agency ada di 3 kota, ada di kota Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto. Namun kita punya tim, kita punya agent tidak terbatas di 3 kota ini. Kita tersebar di beberapa kota Jawa Timur, bahkan sampai di luar pulau, ada di Kalimantan, ada di Bali, bahkan di Jawa Barat, di Jakarta juga ada. Oke. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin sharing dengan Bapak Ibu tentang peluang bisnis yang ada di Prudential. Ya, mungkin selama ini Bapak Ibu sudah pernah tahu Prudential dari sisi produk asuransinya. Dan saya percaya sebelum Bapak Ibu ikut acara webinar hari ini, mungkin Bapak Ibu sudah sedikit dikasih tahu oleh orang yang mengundang, dikasih gambaran sebetulnya peluangnya seperti apa. Nah, hari ini saya ingin melengkapi informasi yang mungkin Bapak Ibu sudah terima. Oke? Dan di akhir ujung acara ini, saya harap Bapak Ibu bisa mengambil sebuah keputusan, apakah bisnis ini cocok atau tidak buat Ibu. Ya Bapak Ibu. Oke, kalau dirasakan tidak cocok, nggak usah join Bapak Ibu. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Anda untuk bergabung di bisnis ini. Tapi kalau Anda melihat bahwa peluang ini masuk akal, peluang ini bagus, peluang ini bisa dikerjakan, cepat-cepat diambil peluang ini. Kenapa? Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa kesempatan belum tentu datang 2 kali. Setuju nggak? Oke? Nah, dan langsung aja kita mulai ya. Oleh sebab itu saya minta Bapak Ibu untuk bisa fokus ya, tidak disabit dengan kerjaan lain, tidak disabit dengan nonton. Saya minta waktu nggak lama-lama, 1 jam sampai 1,5 jam maksimal. Anda bisa ikuti acara ini dengan fokus. Oke? Nah, kita tahu bahwa sekarang ini kita udah menjalani masa pandemi ini kurang lebih setengah tahun ya Bapak Ibu ya, udah 6 bulan. Dan kita sudah masuk namanya era new normal. Oke, new normal ya. Dan kita juga udah dengar berita sekarang sudah banyak vaksin-vaksin yang uji coba udah di tahap-tahap akhir dan semoga aja segera vaksin itu bisa disebarluaskan dan kita bisa kembali dengan betul-betul normal, bukan new normal lagi. Oke. Nah, tapi kita mau lihat Bapak Ibu, sebetulnya efek dari pandemi ini apa gitu ya? Apakah pandemi ini hanya berdampak kepada sektor kesehatan? Ternyata enggak. Ya, kita udah tahu lah bahwa pandemi ini juga berdampak luar biasa terhadap sektor bisnis ya. Dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tadinya baik-baik saja
banyak sekali tadi bisnis yang tadinya bisa mencetak profit dengan baik, akibat dari pandemi ini mereka mengalami gangguan yang luar biasa. Banyak bisnis yang mengalami keterpurukan, mengalami loss, ya bahkan mereka harus terpaksa melakukan PHK. Nah, berarti artinya yang jadi karyawan pun akan kena dampak dari pandemi ini. Mereka mungkin dipotong gaji, ada yang di PHK, bahkan ada yang ngomong saya belum terima THR waktu Lebaran kemarin dan sebagainya. Oke, jadi betul-betul pandemi ini memberikan dampak yang luar biasa ya dalam sektor bisnis ini, Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu banyak sekali orang-orang yang mencari peluang baru, mencari pekerjaan baru, mencari sumber income yang baru, ya. Nah, mereka melihat kira-kira bisnis-bisnis apa saja sih yang bisa digarap di masa-masa sulit sekarang ini yang bisa menghasilkan income supaya kebutuhan mereka tetap terpenuhi dengan baik. Ya, jadi banyak sekali teman saya yang tadinya mereka manajer di sebuah perusahaan, bahkan mereka di level direktur, tiba-tiba dagang online seperti itu. Oke, nah kita mau lihat sebetulnya ada nggak sih bisnis-bisnis yang di saat pandemi ini justru lagi booming? Nah kita lihat ya. Oke, ternyata ada beberapa sektor bisnis yang tetap berjalan dengan baik, bahkan penjualannya meningkat. Bisnisnya meningkat di era pandemi. Contohnya misalkan bisnis e-commerce, oke, grocery. Ya, siapa yang selama work from home, siapa yang selama masa pandemi ini Bapak Ibu lebih sering belanja di internet, ya. Nah, kalau yang lebih sering belanja di internet coba bisa ketik saya gitu ya. Nah, coba Anda cek, sering nggak lebih belanja di internet? Mungkin di Tokopedia, Bukalapak, di Shopee, ya. Nah, artinya bisnis e-commerce booming. Nah, setelah Anda melakukan order, Anda belanja, tentunya kan barang-barang itu harus dikirim ke rumah Anda. Mau nggak mau mereka memakai jasa kurir. Artinya bisnis kurir, logistik, delivery service juga berkembang selama masa pandemi ini, ya. Nah, demikian pula ketika Bapak Ibu di rumah nggak bisa kemana-mana, ya kan, kegiatan di luar terbatas, mungkin yang harus tetap bekerja, mau nggak mau mulai berlangganan beberapa streaming service, mungkin diantaranya seperti Zoom, ya mungkin Bapak Ibu yang tadinya kalau biasanya weekend, ya jalan-jalan, sekarang jalan-jalannya berkurang, mau nggak mau cari hiburan, mulai langganan streaming service seperti Netflix dan sebagainya, ya artinya layanan streaming service juga meningkat, ya. Nah, dan tentunya karena kita bicara pandemi, sudah pasti sektor kesehatan ya di sektor farmasi ini juga booming ya. Kita bisa lihat bahwa konsumsi vitamin ya, penggunaan jasa-jasa pengobatan, rumah sakit di mana-mana full. Nah, bagaimana dengan insurance? Bapak Ibu kalau kita bicara insurance, insurance itu sangat dekat kaitannya dengan kesehatan. Ya, itu artinya bahwa bisnis asuransi selama pandemi pun juga booming. Ya, kenapa? Ya karena orang semakin sadar bahwa yang namanya sehat itu mahal, tapi yang namanya sakit jauh lebih mahal. Dan mereka belum tentu siap ketika sakit punya namanya dana untuk berobat. Ya, ditambah lagi kondisi seperti sekarang ini mereka harus berhemat. Jangan sampai kalau sakit mereka justru akan mengalami kondisi keuangan yang lebih sulit. Makanya mereka sekarang lagi cari nih asuransi yang pas seperti apa, asuransi yang bisa memadai seperti apa di kondisi sekarang ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi banyak sekali orang yang mulai berdagang intinya ya, mulai cari peluang-peluang baru. Ada teman saya juga jualan masker, ada yang jualan hand sanitizer, ada yang jualan makanan dan sebagainya. Oke. Nah, pertanyaan saya begini. Kalau misalkan pandemi ini sudah berakhir, kira-kira Bapak Ibu apa yang akan dilakukan? Apakah tetap akan berbisnis yang seperti yang dilakukan di masa pandemi? Maksudnya, kalau hari ini mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin berdagang masker karena melihat, orang lagi butuh masker nih. Mungkin Bapak Ibu ada jualan barang tertentu yang dirasakan dibutuhkan orang di saat pandemi ini. Ketika pandemi ini berakhir, apakah Bapak Ibu tetap akan jualan barang itu? Nah, artinya apa? Artinya kita tentunya ingin berbisnis bukan yang sifatnya hanya musiman, bukan bisnis yang sifatnya musim pandemi saja. Tentunya alangkah lebih baik kalau kita saat ini berbisnis, kita ingin berbisnis yang bisa untuk jangka panjang. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, artinya kita ingin bisnis yang
di saat pandemi ini booming, nanti setelah pandemi ini selesai, setelah corona ini selesai, bisnisnya juga booming, bisnisnya juga akan terus bertumbuh. Nah, bisnis seperti apa yang bisa kita geluti? Nah, salah satunya adalah bisnis asuransi, Bapak Ibu. Ya, salah satunya adalah bisnis asuransi. Oke, kenapa kok kita perlu mempertimbangkan bisnis asuransi? Bapak Ibu, ini semuanya ada latar belakangnya. Ya, karena begini, sebetulnya saat ini kita menghadapi sebuah tantangan, itu bukan tantangan coronavirus saja. Ada satu tantangan yang kita hadapi sebelum coronavirus ini ada, tantangan ini sudah terjadi. Yaitu apa? Yaitu disruption. Oke, apa itu disruption? Disruption itu berasal dari kata disruptive innovation, gangguan-gangguan yang muncul akibat sebuah inovasi. Jadi kalau kita ngomong inovasi, identik dengan teknologi. Ya, jadi gangguan-gangguan yang muncul akibat sebuah teknologi. Oke, kita akan lihat lebih jelas sebetulnya apa sih ini disruption, ya. Oke, Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi juga pernah berbicara di salah satu forum tentang disrupsi digital ini, ya, tentang teknologi ini. Beliau mengatakan begini, Bapak Ibu. Oke, di era disrupsi ini kemapanan bisa runtuh, ketidakmungkinan bisa terjadi. Wow, artinya sebuah bisnis yang tadinya mapan bisa tiba-tiba runtuh. Ya, kita lihat lebih jauh. Jenis pekerjaan bisa berubah setiap saat. Banyak pekerjaan lama yang hilang, tetapi juga banyak pekerjaan baru yang muncul. Ya, ada profesi yang hilang, ada profesi baru yang muncul. Oke, Pak Jokowi juga menambahkan di era disruption ini pola bisnis yang lama tiba-tiba bisa jadi usang, tapi juga bisa muncul sebuah pola bisnis yang baru, cara berbisnis yang baru, yang betul-betul belum pernah ada sebelumnya. Ya, oke. Kita lihat contohnya apa sih yang dimaksud dengan disruption ini? Anda bisa lihat di layar. Saya yakin Anda tidak ada yang asing dengan merek taksi Bluebird. Ya, ini sebuah merek taksi yang udah legend, udah legenda. Tapi yang tertulis di layar adalah begini. Bluebird mengalami penurunan laba bersih 42,3%. Artinya dia mengalami penurunan profit. Ya, bisnisnya tidak bertumbuh, malah minus. Nah, padahal kalau kita ingat-ingat ya Bapak Ibu, 10 tahun yang lalu ya, kalau kita naik taksi, kayaknya taksinya harus Bluebird. Betul nggak? Kalau nggak naik taksi Bluebird rasanya nggak enak. Kalau nggak naik taksi Bluebird rasanya nggak aman. Betul nggak? Saya kalau naik taksi pasti pikirannya Bluebird, nggak mau naik taksi yang lain. Ya karena alasan-alasan yang tadi saya sebutkan. Dan saya sempat juga berpikir pada saat itu, ya siapa sih yang bisa ngalahin Bluebird? Kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin Bluebird. Oke, itu 10 tahun yang lalu saya pikirnya seperti itu. Tapi kalau sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, 1 tahun terakhir ini berapa kali Bapak Ibu menggunakan jasa taksi Bluebird? Oke, atau mungkin bentuk pertanyaannya begini, kapan terakhir kali Bapak Ibu naik taksi Bluebird? Kalau saya pribadi, wah saya nggak ingat, mungkin udah bertahun-tahun yang lalu naik Bluebird. Ya, nah kenapa kok bisa seperti itu? Karena ya sekarang Bluebird kalah bersaing Bapak Ibu dengan Grab, dengan GoCar. Ya artinya sekarang kalau kita naik taksi pasti pikirannya kedua merek taksi ini, betul kan? Nah pertanyaannya apa yang membuat Bluebird bisa kalah bersaing dengan Grab? Apa yang membuat Bluebird harus kalah bersaing dengan GoCar? Apakah mereka punya armada taksi yang lebih banyak? No, ternyata mereka nggak punya taksi. Taksi-taksi yang beroperasi di Grab dan GoCar bukan taksi mereka. Itu sifatnya hanya partnership. Yang membuat mereka bisa mengalahkan Bluebird, Bapak Ibu, itu apa? Teknologi. Teknologi. Sebuah aplikasi yang akhirnya bisa mengalahkan sebuah perusahaan taksi raksasa Bluebird. Dan mau nggak mau sampai akhirnya Bluebird pun mau nggak mau harus terpaksa bekerja sama dengan mereka. Ya, jadi kalau saat ini saya lupa entah aplikasi Grab atau GoCar yang kerjasama dengan Bluebird. Ya, nah mau nggak mau. Oke, nah ini adalah contoh disruption, Bapak Ibu. Ya, Bluebird yang begitu hebat akhirnya harus mengakui Grab dan GoCar. Ya, karena sebuah teknologi. Oke, nah contoh yang lain apa?
Dalam dunia pekerjaan, dalam dunia karir, ini ada sebuah clipping yang mengatakan bahwa ternyata dalam 3 tahun terakhir, ya, jadi clippingnya agak lama sih memang ya. Kita lihat 2016 sampai 2018, jumlah karyawan 9 bank berkurang 20.000. Banyak Bapak Ibu ya, 20.000 karyawan itu banyak. Dan ini terjadi karena didorong oleh perkembangan sekali lagi apa? Teknologi. Ya, jadi teknologi memicu terjadinya disruption, disruption memicu terjadinya banyak namanya PHK. Saya masih ingat ya, saya sering kali cerita tentang kisah saya ini. Saya pernah suatu saat store duit di sebuah bank swasta terbesar dan tiba giliran saya waktu itu di kasir ya, karena saya store-nya nilainya cukup agak besar jadi nggak bisa melalui mesin ATM. Saya waktu tiba giliran saya dikasih info sama petugas kasir ya, dia ngomong gini, Pak, kita ada mesin baru nih, Bapak kalau lain kali mau store, Bapak bisa menggunakan mesin yang ada di sebelah. Jadi dia menunjukkan sebuah mesin tapi bukan mesin ATM, ini mesin khusus untuk terima setoran tunai. Nah, Bapak nggak perlu capek-capek antri di sini. Dan spontan saya membalas, ya, saya merespon dengan mengatakan kepada petugas kasirnya, saya ngomong, waduh enak dong ya, habis gini kerjaan kamu jadi lebih ringan. Karena ada mesin yang bantu, gitu ya. Saya sambil guyon ngomong begitu. Ternyata dibalas dengan senyuman yang kecut, dan si petugas kasirnya ngomong, iya sih Pak, kerjaan kita berkurang. Tapi ya kita juga tunggu giliran di PHK satu persatu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi apa yang tertulis di clipping ini rata-rata semua pakai e-tol. Betul? Ya, ada petugas mungkin dalam satu gerbang cuman ada satu, ya kan? Nah, kalau dulu kan setiap gerbang ada ini ya, setiap pos ada petugasnya. Nah, pertanyaan kemana mereka? Ya kan? Mereka udah nggak dibutuhkan, mereka udah digantikan teknologi, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya yang paling penting adalah sekarang begini. Bagaimana dengan pekerjaan Bapak Ibu? Apakah Anda yakin bisnis karir Anda setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan masih oke-oke aja? Nah, banyak orang yang nggak sadar sebetulnya mereka udah dalam kondisi terancam. Banyak orang yang sebetulnya mereka nggak sadar bahwa mereka lagi pelan-pelan tergantikan oleh teknologi. Ya, nah ketika hari itu terjadi, apakah Bapak Ibu sudah punya antisipasinya? Itu pertanyaannya. Ya, nah oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu. Yaitu apa? Sebuah peluang bisnis dari Prudential, di mana Prudential ini punya sebuah peluang bisnis yang tetap akan bertumbuh di era disruption ini. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, oke. Pertanyaan begini, Pak, kenapa sih saya harus bisnisnya asuransi? Dan kenapa kok milihnya harus Prudential? Kenapa kok nggak merek asuransi yang lain? Nah, oke, kita akan lihat satu persatu ya Bapak Ibu. Ya, kita akan bahas bisnis ini secara tuntas. Oke, kita akan mulai berpikir begini. Kalau hari ini Bapak Ibu mau bisnis, ya terserah mau bisnis apa. Yang pertama kali Anda jadi pertimbangan itu apa? Faktor apa yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu? Ya. Nah, kalau menurut saya yang penting adalah ini Bapak Ibu. Market. Artinya begini deh. Kalau Bapak Ibu hari ini mau jualan sebuah produk, pertanyaannya produk yang mau dijual ini produk yang dibutuhkan oleh masyarakat baik saat ini dan masa mendatang. Nah, dibutuhkan atau tidak. Kemudian peminatnya ada atau tidak. Nah, kalau Bapak Ibu mendapati bahwa kalau produk yang mau dijual belikan Bapak Ibu ini ternyata tidak ada peminatnya, tidak dibutuhkan, berarti Bapak Ibu harus mulai berpikir cari peluang yang lain. Betul nggak? Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana bisnis asuransi. Bapak Ibu, kalau kita ngomong asuransi, ya kan? Tadi udah saya singgung, di masa pandemi ini penjualan kita tetap bertumbuh. Kenapa? Ya karena sekali lagi orang lebih sadar tentang sakit. Oke? Nah, dan yang namanya sakit itu juga nggak bicara tentang oh baru ada sakit kalau ada pandemi. Enggak. Sebelum ada corona pun orang juga banyak yang sakit, Bapak Ibu. Artinya apa? Selama orang bisa sakit,
ya kan? Dan orang bisa meninggal, orang butuh asuransi. Nah, oleh sebab itu, asuransi ini pasti akan dibutuhkan baik ada pandemi maupun tidak ada pandemi. Ya, dan kita mau lihat bagaimana market di Indonesia. Banyak nggak orang yang bisa beli asuransi di Indonesia? Marketnya masih luas nggak? Jangan-jangan agent asuransi sudah banyak, saya nggak kebagian. Kan itu yang jadi pertanyaan kita selalu. Nah, Bapak Ibu, saya untuk bisa menjawab ini, saya selalu kasih perbandingan negara tetangga kita yaitu Singapura. Oke, kita tahu bahwa Singapura itu negara kecil, ya kan, penduduknya itu cuma sekitar 6 juta lah, ya. 6 juta penduduk, itu pun nggak semuanya penduduk asli Singapura. Banyak yang ekspatriat, ya, tenaga asing yang kerja di sana. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, Prudential, ya, perusahaan kita itu sudah beroperasi di Singapura itu 90 tahun. 90 tahun, bahkan lebih dari 90 tahun, ya. Dan selama 90 tahun Prudential jualan asuransi di Singapura itu nggak habis-habis marketnya, Bapak Ibu. Artinya apa? Penjualannya masih oke, penjualannya masih kenceng, ya. Setiap tahun salesnya masih grow, masih bertumbuh. Bayangkan, 6 juta penduduk, 90 tahun beroperasi, nggak habis-habis, Bapak Ibu. Itu 6 juta penduduk. Bagaimana dengan Indonesia? Kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara urutan kelima yang sebagai negara paling banyak penduduknya di dunia. 270 juta lebih. Ya, ada yang mengatakan, Pak, kan nggak semua 270 juta itu bisa beli asuransi. Oke, saya anggap aja 30% bisa beli asuransi. Ya, ini sebetulnya angka persentase yang ya bisa dikatakan pesimis. Oke, 30%. 30% Bapak Ibu, kalau dikalikan 270 juta, itu 80 juta. 80 juta itu 10 kali lipat dari penduduk Singapura. Jadi 30% penduduk Indonesia itu masih 10 kali lipat penduduk Singapura. Nah, tadi kan udah saya sebutkan. 6 juta asuransi di Indonesia itu sangat-sangat terbuka lebar. Ditambah lagi kesadaran penduduk Indonesia akan asuransi masih rendah. Artinya bahwa tenaga agen asuransi itu sangat dibutuhkan di Indonesia. Ya, nah tinggal pertanyaannya begini, kalau marketnya terbuka lebar, peluangnya masih banyak, kita mau bergabung di perusahaan asuransi mana? Ya kan? Dan pertanyaannya, kenapa kok kita mesti milihnya Prudential? Simple, kalau ada orang tanya sama saya, Pak, why Prudential? Kenapa nggak yang lain? Ya saya jawabnya simple. Apa? Ya yang pertama, karena perusahaan kita adalah perusahaan nomor 1 saat ini di Indonesia. Oke, mungkin ini ada yang mengatakan, wah Bapak kan orang Prudential, mana ada kecap nomor 2 Pak? Ya memang sih, nggak ada kecap nomor 2. Tapi saya mau mengutip dari salah satu media, yaitu majalah Investor. Ini majalah bukan punyanya Prudential, ini betul-betul sebuah majalah yang independen, di mana majalah Investor ini majalah bisnis yang setiap tahunnya dia mengeluarkan satu edisi khusus yang melakukan pemeringkatan terhadap perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Dan sebagai informasi, perusahaan kita ini langganan sebagai perusahaan asuransi nomor 1 sejak tahun 2004 sampai tahun lalu. Ya selalu menjadi nomor 1. Nah tahun ini belum keluar kayaknya edisinya ya. Pemeringkatannya belum keluar. Nah Bapak Ibu, jadi Prudential ini oleh majalah Investor selalu dinobatkan sebagai perusahaan asuransi jiwa nomor 1. Bahkan nggak cuma investor, kalau Bapak Ibu search ada beberapa lembaga pemeringkatan, ya, ada beberapa media seperti Infobank, ada Mark Plus dan sebagainya. Perusahaan Prudential langganan nomor 1. Nah, kenapa kok hal ini penting buat kita? Karena begini, kita tahu bahwa namanya bisnis itu pasti ada kompetisi. Nah, ketika kita di lapangan berkompetisi dengan kompetitor, dengan title nomor 1 itu menambah rasa percaya diri buat kita. Setuju nggak? Dan sebaliknya, membuat kompetitor kita juga merasa tidak percaya diri. Itu kelebihannya kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita hari ini bisa bergabung di perusahaan nomor 1, kenapa harus bergabung di perusahaan nomor 2, 3, dan seterusnya? Setuju nggak, Bapak Ibu? Ya kan? Nah, kemudian yang lebih penting lagi, kenapa kok kita milih Prudential? Karena Prudential punya reputasi. Nah, ini yang penting, Bapak Ibu. Punya rekam jejak.
Sebagai informasi, Prudential Indonesia ini adalah bagian dari Prudential PLC, Public Limited Company. Jadi kalau di Indonesia, PLC itu seperti TBK. Jadi perusahaan yang sudah tercatat di bursa saham, ya. Nah, perusahaan kita ini adalah perusahaan internasional, artinya bukan hanya beroperasi di Indonesia saja atau di Singapura saja, tapi kita tersebar di 3 wilayah secara garis besar, ada di Eropa, Amerika, dan Asia. Oke? Dan pusat kita memang ada di London dan berdiri sejak 1848. Coba kita hitung, 1848 sampai 2020 itu sudah kurang lebihnya 170 tahun, Bapak Ibu. 170 tahun. Ya. Nah, kita tahu bahwa 170 tahun itu artinya Prudential sudah melewati banyak sekali masa-masa penting, ya, momen-momen penting. Contoh misalkan Perang Dunia I, Perang Dunia II, mungkin krisis ekonomi, depresi ekonomi yang berulang kali seperti yang dialami hari ini. Prudential sudah berpengalaman sekali melewati itu semua. Dan kita nggak cuma survive, tapi kita juga bisa bertumbuh dan bertransformasi jadi perusahaan raksasa. Ya, ditambah lagi Prudential ini sudah melayani 24 juta nasabah dengan dana kelola 496 miliar pound sterling, Bapak Ibu, bukan miliar rupiah, tapi miliar pound sterling. Ya, 1 pound sterling kalau nggak salah 18.000 sekian. Nah, hal ini penting buat kita. Kenapa? Karena begini, Bapak Ibu kalau hari ini mau bisnis, ya kan? Masa sih kita mau bisnis itu jangka pendek? Masa kita mau setiap tahun ganti bisnis baru? Masa kita mau setiap tahun cari peluang bisnis baru? Capek Bapak Ibu, betul kan? Kita juga kepingin bahwa kalau kita berbisnis, kita bisa bisnis yang jangka panjang, dan kita juga bisa dipercaya oleh pelanggan kita, oleh klien kita, oleh rekan bisnis kita. Tentunya kita kepingin berbisnis untuk jangka panjang. Ya, nah oleh sebab itu untuk bisa berbisnis jangka panjang kita harus memilih partner yang tepat, Bapak Ibu. Kita nggak bisa sembarang milih partner. Hari ini banyak sekali opsi-opsi bisnis lain. Ya, banyak sekali bisnis-bisnis yang juga menawarkan iming-iming yang menggiurkan. Ya, mereka juga mengatakan, wah di tempat kita bisa dapat income puluhan ratusan juta per bulan. Ya, dan yang terjadi apa? Yang terjadi ketika kita tekuni bisnisnya, kita bergabung di bisnis itu, nggak lama kemudian hitungan bulan, hitungan tahun, mungkin setahun 2 tahun, udah bisnisnya nggak jalan lagi. Bisnisnya udah nggak jelas. Ya, perusahaannya sudah tutup, kantornya tutup, websitenya nggak bisa diakses. Bapak Ibu, kira-kira enak nggak kita bisnis seperti itu? Pasti kita nggak nyaman, betul? Kembali lagi, kita berbisnis itu penting untuk menjaga nama baik. Kalau kita terlalu sering berganti bisnis, tentunya kita nggak dipercaya oleh orang lain. Ya, nah dengan reputasi Prudential seperti ini, kita akan merasa lebih nyaman. Kita punya keyakinan, oh kalau saya yang pernah mendapatkan atau mungkin punya pendapat bisnis asuransi itu susah. Ada nggak yang berpikir, wah asuransi itu susah Pak? Ada yang ngomong jual barangnya nggak kelihatan, ya. Kalau jual mobil kelihatan mobil, jual rumah kelihatan rumah, jual asuransi barangnya nggak kelihatan, ya. Nah, oke lah, ada berbagai macam pendapat yang mengatakan bahwa asuransi itu susah dan karena ini, karena itu. Nah, tapi pertanyaan saya, Anda waktu ngomong bisnis asuransi itu susah, jual asuransi itu susah, susah dibandingkan apa dulu? Kan kita kan harus punya pembanding, betul nggak? Hari ini kalau kita ngomong ini bagus, ini jelek, ini susah, ini gampang, dibandingkan apa dulu? Ya, harus ada perbandingannya, ada acuannya. Nah, kalau saya pribadi, saya sudah 14 tahun di bisnis ini, Bapak Ibu, ya, di industri ini. Justru saya menyimpulkan bisnis ini adalah salah satu bisnis yang relatif mudah dibandingkan bisnis lain. Serius. Oke, kita mau lihat kok bisa lebih mudah. Ya. Nah, kalau kita ngomong bisnis lain itu kan banyak macamnya. Tapi kalau kita kerucutkan Bapak Ibu, kita kelompokkan sebetulnya hanya ada 2. Yang pertama adalah bisnis konvensional. Ya, kalau kita bicara bisnis konvensional itu apa sih? Bisnis konvensional itu bisnis yang Anda rintis sendiri, ya, dari sistemnya, Anda bangun sistemnya sendiri, Anda bangun brandnya sendiri, itu adalah bisnis konvensional. Contoh misalkan Anda buka rumah makan, Anda buka restoran, Anda pikirin restorannya konsepnya mau restoran apa?
restoran Jepang, Korea, restoran masakan Jawa, Eropa, atau apa, ya kan? Kemudian menunya apa? Resepnya dari mana? Konsep interiornya bagaimana? Marketingnya mau bagaimana? Operasionalnya bagaimana? Nah, Anda pikirkan itu semua. Nah, itu adalah bisnis konvensional. Artinya Anda betul-betul bangun semuanya dari nol. Ya, nah ini ada satu buku Bapak Ibu yang bisa Anda lihat di layar. Judulnya The E-Myth Revisited. Ya, dan di buku ini di salah satu babnya menjelaskan bahwa bagaimana sih peluang sukses bisnis konvensional. Ya, jadi dia melakukan riset si penulis ini. Ternyata didapati hasilnya begini, Bapak. Dalam 5 tahun pertama, orang yang buka usaha konvensional 80% tutup. Sekali lagi, dalam 5 tahun pertama, 80% orang yang buka usaha konvensional itu tutup. Oke, jadi misalkan kalau di hari ini di Indonesia ada 100 orang yang buka usaha, berbagai macam bentuk usahanya, ada yang laundry, ada yang mungkin buka resto, buka supermarket, ada yang buka mungkin ekspedisi, apapun bentuknya, dalam 5 tahun pertama, 80%, 80 diantaranya close, bankrupt. Nah, bagaimana yang sisa 20%? Dalam 5 tahun kedua, 20% yang bertahan itu, 80%-nya tutup lagi. Nah, artinya dalam 10 tahun yang bertahan itu hanya 4%. Jadi kalau ada 100 orang yang buka usaha, Bapak Ibu, 10 tahun lagi, itu hanya 4 yang bertahan dan sukses. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, kok banyak sekali yang gagal, Pak? Jauh lebih banyak yang gagal, kok kecil sekali, kok dikit sekali yang berhasil. Apa penyebabnya? Nah, ini Bapak Ibu penyebabnya. Yang pertama masalah faktor modal. Kita tahu bahwa bisnis konvensional itu butuh modal, ya kan? Nah, semakin besar skala bisnisnya, modalnya juga butuh makin besar. Ya. Dan kadang-kadang karena kita butuh modal yang terlalu besar, kita harus berhutang. Mungkin di lembaga keuangan, mungkin kita ngajak investor, ya, dan sebagainya. Dan yang namanya kita berhutang tentunya ada tanggungan, ada kewajiban untuk mengembalikan hutang tersebut. Kalau kita ngajak investor, ya berarti kita punya kewajiban untuk memberikan keuntungan bagi investor. Ya kan? Faktor modal, dan seringkali nggak bisa dipungkiri, faktor modal ini menjadi kendala kita untuk berbisnis. Modalnya dari mana, Pak? Selain modal apa? Pengalaman. Ya, pengalaman. Tentunya orang kalau mau bisnis butuh pengalaman, Bapak Ibu. Ya kan? Butuh pengalaman. Kalau saya mau jual bisnis, jual beli mobil, ya tentunya saya harus tahu otomotif itu seperti apa. Mobil bekas yang bagus seperti apa. Pasaran harga mobil bekas bagaimana. Cari barangnya bagaimana. Lemparnya kemana. Kan saya harus tahu, Bapak Ibu. Kalau saya nggak punya pengalaman di bidang jual beli mobil, saya nggak tahu tentang seluk-beluk dunia otomotif, kemudian saya jadi berbisnis di bidang itu artinya saya auto bankrupt. Ya, dan tentunya bisnis konvensional untuk bisa berkembang lebih jauh butuh namanya sistem, ya kan? Dan sistem ini harus kita bangun sendiri. Nah, ini nggak mudah. Nah, oleh karena itu banyak yang mengatakan bahwa bisnis konvensional itu identik dengan resiko. Dan itu terbukti di buku The E-Myth, dari 100 orang 4% saja yang berhasil. Ya, nah, apakah ini pilihan yang buruk? Anda yang menilai. Kalau saya sih ngomong nggak buruk. Tapi yang jauh lebih penting pertanyaannya adalah apakah Anda siap mengambil risiko ini? 4% saja yang berhasil. Nah, kelompok yang kedua adalah bisnis franchise. Ya, kalau franchise ini memberikan sebuah kemudahan dibandingkan konvensional. Kenapa? Karena franchise udah ada sistemnya. Jadi kita kalau beli sistem, kita beli franchise maksud saya, kita udah dikasih tahu bagaimana sistemnya. Contoh misalkan Bapak Ibu beli, ya buka restoran McDonald, beli franchise-nya McDonald. Bapak Ibu nggak usah pusing. Resepnya bagaimana, menunya apa, promonya bagaimana, konsep layout restorannya bagaimana, udah dikasih beres lah sama McDonald. Ya, sistemnya udah ada. Jadi kalau Anda beli franchise yang bagus-bagus, ya, yang tentunya yang bagus dan proven, ya, memang 90% sukses. Ya, at least nggak tutup. Nah, tetapi modalnya berapa? Nah, semakin bagus franchise-nya, kalau kita mau berharap franchise yang bisa membuat kita kaya, pasti franchise-nya harus franchise yang benar-benar profesional. Dan itu nggak murah. Contoh misalkan McDonald ini aja 1,1 juta US dollar starting from. Artinya, kalau dirupiahkan ini bisa 15 miliar lebih.
Ya, 15 miliar. Abnormal, ya mungkin Bapak Ibu sering atau pernah tahu lah ya tempat tongkrongan zaman now anak-anak milenial di abnormal. Oke, ini nggak murah. Walaupun menunya cuma Indomie, roti bakar gitu, tapi nggak murah franchise-nya. Bisa 5 miliaran Bapak Ibu. Indomart, kita sering belanja sehari-hari di Indomart. Ini juga nggak murah. Ya 400 juta cuma franchise. Belum termasuk modal lain, gedungnya, ya sewa ruko, kemudian renovasinya, itu bisa tembus 1 miliar Bapak Ibu. Ya kan? Kumon franchise pendidikan juga cukup mahal. Nah, artinya apa? Kalau kita franchise memang 90% sukses, tapi modalnya juga relatif besar. Ya. Nah, jadi kalau kita mau compare bisnis asuransi itu gampang atau enggak, ya kita compare terhadap dua kelompok bisnis ini, kelompok konvensional dengan franchise. Nah, kita sekarang lihat Prudential seperti apa. Di Prudential, dia memberikan banyak kemudahan. Yang pertama, Pak, nggak perlu modal. Serius nggak perlu modal. Hari ini Bapak Ibu ngomong sama pengundang Anda yang ajak Anda ke acara ini. Oke, saya mau join. Anda tidak diminta uang. Oke? Anda nggak diminta uang. 1 peser pun Anda nggak perlu store. Ya. Dan Anda juga tidak ada kewajiban harus beli produk. Mungkin Anda punya pengalaman join di MLM tertentu. Kalau join, bayar, beli produk. Kadang-kadang produknya mau nggak mau sampai jutaan. Di sini nggak ada. Oke, betul-betul nggak pakai modal. Nah, kemudian kita juga nggak terlalu pusing dengan pengalaman. Artinya kalau Bapak Ibu hari ini nggak punya pengalaman, nggak pernah tahu menau tentang asuransi, nggak usah kecil hati, nggak usah khawatir. Itu wajar. Saya dulu juga seperti itu. Kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa saya nggak pernah jualan bisnis, saya nggak pernah berbisnis, saya nggak pernah terjun di bidang sales, marketing, saya buta, saya cuma seorang programmer, saya seorang mungkin accounting, bahkan ada yang mengatakan saya ini hanya ibu rumah tangga, atau yang mengatakan saya ini baru fresh graduate, nggak punya pengalaman, don't worry. Ya, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena kita nggak butuh pengalaman untuk sukses di Prudential. Kenapa bisa seperti itu? Nanti saya jelaskan di belakang. Dan praktis karena nggak pakai modal, nggak butuh pengalaman, nggak ada resiko. Ya, saya selama 14 tahun di Prudential, saya nggak pernah dengar ada agen ngomong sama saya begini, Pak, gara-gara saya join di Prudential, usaha saya rugi, saya terbelit hutang sama bank. Nggak pernah. Ya, yang sering dengar malah, Pak, gara-gara saya join di Prudential, saya bisa beli mobil. Mobil saya nggak beli satu, Pak, bisa beli 2. Gara-gara join Prudential, saya beli rumah baru. Nah, itu yang sering saya dengar. Oke. Nah, kita lihat, Pak, kalau nggak pakai modal, nggak pakai pengalaman, nggak ada risiko, terus berapa yang dihasilkan dari bisnis ini? Jangan-jangan nggak ada hasilnya, nggak ada duitnya. No, no, no. Potensial penghasilannya itu bisa mencapai 1 miliar, Bapak Ibu. Bahkan bisa lebih. Ya, nah nanti saya jelaskan kenapa bisa seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lihat, kalau ada bisnis nggak pakai modal, nggak butuh pengalaman, nggak pakai resiko, artinya Anda nggak mungkin bangkrut gara-gara jalan Prudential, dan bisa menghasilkan income yang besar. Bukankah ini sebuah peluang yang baik? Betul nggak? Nah, mungkin Anda bertanya, Pak, bisnisnya apa sih sebetulnya di asuransi? Apa saya harus disuruh jual-jual kayak sales asuransi? Oke, Bapak Ibu, sebetulnya Anda diajak oleh Prudential menjadi mitra bisnis, bukan sebagai mitra freelance, bukan sebagai mitra part-time job. No, ya. Jadi saya garis bawahi adalah mitra bisnis. Anda tidak diundang untuk jadi seorang part-time job. Meskipun memang bisnis ini bisa dikerjakan dengan waktu yang fleksibel. Tapi bukan berarti bisnis ini adalah part-time job. Ya, ini betul-betul bisnis seperti Anda membuka restoran dan buka usaha yang lain. Sama persis. Oke? Nah, apa Pak bisnisnya Prudential nih? Kita sebetulnya mau diajak oleh Prudential jadi distributor. Ya, saya pakai istilah dunia dagang ya supaya Anda lebih gampang untuk menangkap idenya. Jadi kita ini sebetulnya sebagai distributornya Prudential. Yang dimana komit hanya menjual. Ya, melayani konsumen ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang mungkin Anda berkata, Pak, berarti kita dijadikan sales dong, Pak. Kita disuruh jadi jualan, jadi sales terus. No, Bapak Ibu.
Saya tidak bermaksud Anda diajak ke bisnis ini untuk jadi salesman, tidak seperti itu. Karena saya ngajak Anda untuk bisnis. Tetapi kalau kita mau mencermati bisnis apa sih yang nggak butuh jualan, yang namanya bisnis pasti jualan, betul kan? Kalau hari ini Anda sebagai business owner, Anda punya sebuah toko baju, ya, Anda punya toko baju, dagang baju, Anda menggaji beberapa pegawai Anda untuk bantu menjual. Pertanyaan saya, siapa yang mentraining pegawai Anda? Cara menjual baju? Tentunya kan Anda sebagai pemilik. Betul? Setuju ya? Kalau Anda sendiri sebagai pemilik nggak bisa jualan baju, ya bagaimana mungkin pegawai Anda bisa tahu caranya jual baju? Nah, oleh sebab itu di bisnis Prudential, makanya kita waktu ketika pertama kali join di Prudential, kita sebagai agen, kita belajar cara jual. Dengan tujuan suatu saat ketika kita nanti punya bisnisnya, kita bisa mengajarkan kepada tim kita cara jual asuransi itu seperti apa. Ya, oke, kita lihat. Kalau kita jual asuransi di Prudential, apa sih yang kita dapatkan? Yang pertama yang kita dapatkan adalah bonus, komisi maksud saya. Komisi di Prudential ini luar biasa Bapak Ibu. Komisi di Prudential itu sekali jual produk itu nggak cuma satu kali. Anda terima komisi itu sampai 60 kali alias 60 bulan alias 5 tahun. Dari satu kali transaksi, dari satu klien saja. Ya, nominalnya 30%, 30%, 5%, 5%, 5%. Belum lagi komisi besar 12% tahun pertama, 13,5% tahun kedua. Jadi praktis di tahun pertama total keuntungan yang bisa Anda dapat 42, tahun kedua 43,5, tahun ketiga 45, 555. Total 100,5%. Coba kita pikirkan. Bisnis apa yang nggak pakai modal bisa kasih profit 100%? Nah, oke. Ini menarik Bapak Ibu. Ya, saya sering kali waktu dulu ketemu teman saya ya sama-sama pengusaha, dia ngomong, "Pak, kalau cari uang 100 juta nggak harus jadi agent, nggak harus maksud saya ya, mau cari untung besar nggak cuma harus di Prudential." Setuju. Tapi rata-rata pakai modal. Kalau di Prudential nggak pakai modal. Nah, ini kelebihannya. Ya. Nah, mungkin saya kasih simulasinya supaya Bapak Ibu bisa membayangkan ya. Contoh misalkan Anda hari ini join jadi agen. Oke, di bulan pertama Anda dapat nasabah close satu penjualan polis asuransi dengan nilai premi 1 juta per bulan. Katakanlah yang beli asuransi namanya si A kepada Anda. Nah, karena A store 1 juta, Anda dapat 30%-nya 300.000. Di bulan kedua Anda jual lagi kedua, tapi bukan kepada si A tentunya, kepada si B. Ya, si B ngambil juga 1 juta per bulan. Berarti Anda dapat 300.000 karena 30%, ya kan, dari 1 juta, ditambah lagi 300.000 dari si A yang akan store premi lagi di tahun kedua. Ya karena orang beli asuransi itu premi nggak store satu kali, Bapak Ibu, ya bisa di atas 10 tahun bahkan. Nah, di bulan ketiga dapat nasabah baru namanya si C. 1,5 juta preminya. Berarti Anda dapat 450.000. A dan B akan store premi lagi di bulan ketiga, berarti dari A dan B Anda dapat 600.000 lagi. Total 1.050.000. Bulan keempat dengan cara yang sama, kalau ada nasabah beli polis 2 juta, Anda dapatnya 600.000, ditambah lagi ABC store premi di bulan keempat, Anda dapat 1.050.000. Total 1.650.000. Nah, Anda lihat di sini trennya. Dari bulan ke bulan, itu income kita akan terus grow, akan terus naik. Jadi di Prudential ini luar biasa. Kalau ada orang ngomong sama saya, "Pak, agent Prudential, income-nya nggak pasti." Saya setuju, income-nya nggak pasti. Kenapa nggak pasti? Karena income agent Prudential akan terus naik. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena kita punya sistem yang mengatur seperti itu. Ini luar biasanya. Oke? Nah, lanjut. Kalau kita sudah mencapai target, Bapak Ibu, ya Anda mencapai target. Sebagai agen mencapai target, Anda bisa dipromosikan menjadi seorang leader. Leader ini dalam dunia dagang ibaratnya distributor. Nah, kita tahu distributor itu mulai jarang melayani konsumen karena distributor sibuk untuk memperbesar, memperluas jaringan distribusinya, betul nggak? Artinya klien dari distributor ini toko-toko sebetulnya. Kliennya bukan lagi langsung konsumen. Nah, sama di bisnis ini kita membangun jaringan distribusi, kita membangun tim. Nah, disinilah bisnis kita mulai, ya. Dimulai di babak ini sebagai leader. Di sini kita punya fokus membangun aset dan menghasilkan passive income.
Oke, saya akan tunjukkan bagaimana sih kompensasinya. Contoh misalkan Anda di level AAD. AAD ini adalah level yang pertama sebagai seorang leader. Kalau Anda jadi AAD, Anda ngajak teman Anda join jadi agen. Anda pinterin dia, support dia, dan dia akhirnya bisa jual polis. Anda terimanya total itu 22,5% dari satu agen. Oke, nah, pertanyaannya, berapa agen Pak yang bisa saya rekrut? Tidak dibatasi. Ini kabar baiknya. Anda mau punya 10, 20, 30, 40, 50, 100, terserah. Tapi yang jelas semakin banyak agen Anda yang rekrut, semakin besar potensi Anda mendapatkan omset yang besar. Ya. Oke, kalau Anda jadi agency director, kalau udah jadi associate agency director, capai target bisa naik jadi agency director. Agency director ini punya keuntungan ada dua sumber. Yang pertama dari agen yang langsung dia bimbing, dapatnya 33%, atau dari AAD-nya dia. Jadi seorang AD punya AAD yang beserta timnya menghasilkan omset berapapun dikalikan 10,5%. Oke? Nah, itu kompensasinya, Pak. Ya. Nah, saya akan bicara tentang passive income sekarang. Pak, emang ada passive income di Prudential? Saya katakan, yes, ada. Dan ini real dan saya juga sudah mulai merasakannya. Oke, dan beberapa rekan senior saya malah mereka sudah merasakan passive income ini bertahun-tahun. Nah, kenapa kok passive income ini bisa ada di Prudential? Bapak Ibu, Anda lihat di skema yang ada di depan layar Anda. Ya, di situ ada AD, EAD, AD5, AD4, 3, 2, 1. Dan yang paling bawah AD. Nah, sebetulnya apa sih ini? Bapak Ibu, sebagai informasi, jenjang karir kita yang paling tinggi itu adalah agency director. Artinya semua agen yang bergabung pasti kepingin ujung-ujungnya jadi agency director. Betul nggak? Nah, ketika Anda sebagai agency director dan berhasil membantu teman Anda dari agen sampai akhirnya menjadi agency director juga, maka Anda berhak terima passive income ini, royalti sebesar 6%. Ya, dari omset orang yang Anda rekrut. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda sudah punya AD, ya, AD ini tentunya kemampuannya beda sama agen, betul nggak? AD ini tentunya punya kapasitas kemandirian, ya, yang nggak perlu lagi terus kita terus-menerus monitoring. Contoh misalkan kalau saya keluar negeri, ya, adik-adik saya tetap akan jalan, gitu loh. Mereka nggak peduli saya mau jalan atau nggak peduli saya di mana, mereka akan peduli terhadap bisnisnya mereka masing-masing. Karena semua kepingin sukses, semua kepingin besar, ya kan? Nah, artinya tanpa saya suruh-suruh pun mereka akan punya inisiatif menjalankan bisnis ini untuk digedein. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kita punya AD yang cukup banyak, ya, berapa income yang bisa kita peroleh dan bersifat pasif. Nah, ini menarik, Pak. Jadi kalau Anda ingin mencari passive income dengan cara yang gampang, bangun jaringan agency director di tim Anda. Ya. Nah, lanjut. Pak, bagaimana kalau saya tekuni bisnis ini, kira-kira 5 tahun lagi saya dapat apa? Nah, ini saya sebut dengan business plan. Jadi business plan-nya adalah planning ke depannya bagaimana. Tahun pertama Anda join sebagai agen. Tugas Anda adalah jualan untuk cari pengalaman plus cari duit kalau memang dibutuhkan, ya. Anda bisa dapat income 7 juta per bulan. Dengan catatan, nah ada catatannya dong, ya. Apa catatannya? Anda pakai cara dan strategi kita. Jangan pakai cara Anda. Oke? Nah, kalau Anda bisa mencapai target ini, Anda bisa promosi sebagai AAD. Dan AAD fokusnya udah tim, tadi udah saya singgung. Dan di sini kalau Anda ikuti cara kita, Anda dapat income 30 juta per bulan. Anda lihat lompatannya dari 7 ke 30. Kemudian tahun ketiga, karena tahun kedua Anda perform dengan baik, Anda jadi agency director, fokusnya juga ke tim, makin besar timnya, Anda bisa dapat income 60 juta. Oke, sekarang pertanyaan, Pak, kan stop di tahun ketiga. Maksudnya jenjang karir paling tinggi adalah AD. Apa income-nya juga stop? No. Ingat, agen yang Anda rekrut, AAD yang ada di tim Anda, juga kepingin jadi seperti Anda. Betul ya? Dan ketika Anda berhasil mempromosikan satu AD, Anda disebut dengan AD1, dan Anda dapat income 85 juta per bulan. Dan seterusnya, AD2, 3, 4, dan 5, Anda sudah dapat income di atas 100 juta. Ya, jadi di Prudential ini kita punya plan, mau ngomong sama Anda semua yang hadir di acara pada siang hari ini. Ini ada sebuah peluang bisnis, nggak pakai modal,
nggak pakai ribet, hari ini juga Anda bisa join. 5 tahun dari hari ini Anda bisa dapat income 100 juta per bulan. Oke? Dan ini semua nggak perlu modal, nggak perlu skill, ya, untuk memulainya. Maksud saya, ya. Bayangkan Bapak Ibu, 5 tahun saja Anda tekuni. Nah, mungkin Anda akan pernah mendengar presentasi dari bisnis lain yang menawarkan, income-nya lebih gede Pak, atau lebih cepat. Bapak Ibu, saya nggak terlalu pusing dengan itu. Sekali lagi, kita ingin bisnis jangka panjang. Mereka menawarkan sesuatu yang cepat, yang instan, tapi nggak bisa jangka panjang, juga nggak ada gunanya. Ya, oke. Sekarang saya akan tunjukkan cara bagaimana dapat income 7 juta dengan gampang. Ya, tentunya Anda kan penasaran, Pak, apa nggak susah tuh jual asuransi? Oke, Bapak Ibu, saya kan punya satu formula, di mana formula ini kalau Anda pakai, Anda pasti bisa dapat income 7 juta, itu pun angka paling sial. Ya, caranya gimana formulanya? Satu hari cukup sharing ke satu prospek. Sharing, Bapak Ibu. Berbagi cerita. Saya nggak bilang mau jualan ke satu prospek. Hanya sharing. Maksudnya gimana sharing? Mungkin Bapak Ibu pernah nggak punya pengalaman makan di sebuah restoran, restorannya baru, nggak banyak yang tahu, Anda makan di sana dan Anda merasa enak. Besok ngantor ketemu teman Anda cerita sama teman, ini loh ada restoran baru di jalan ini. Harganya terjangkau, tapi menunya enak. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda menemui pengalaman seperti ini, ya kan? Anda waktu cerita dengan antusias tentang bagaimana enaknya resto ini, pernah nggak akhirnya teman Anda juga terpengaruh dan akhirnya dia ngomong, jadi saya mau nyoba, dan akhirnya betul-betul nyoba. Nah, itu yang saya maksud dengan sharing. Anda nggak perlu belajar jualan, Anda sebetulnya bisa jualan kok. Dengan cara apa? Sharing. Ya. Nah, Bapak Ibu, berarti kalau 1 minggu itu 5 hari kerja, Anda sudah punya pengalaman sharing ke 5 prospek. Betul kan? 5 hari kerja. Berarti ada 5 orang yang sudah Anda ceritai. Dan kelima-limanya ini tentunya akan memberikan respon yang berbeda-beda. Ya. Nah, anggap dari 5 orang yang Anda share tentang Prudential, hanya satu aja yang tertarik. Katakanlah seperti itu. Ya, ini sebetulnya angka yang agak pesimis gitu ya. Nah, dan kita anggap dia yang tertarik mau beli asuransi dengan premi 1 juta per bulan. Atau saya sebutkan 10 juta per tahun. Ada yang mengatakan, Pak, berapa sih rata-rata premi di Prudential? Bisa nggak kurang dari 1 juta? Bisa. Bisa aja. Ya saya ambil contoh 1 juta. Kenapa? Karena rata-rata orang ambil premi di Prudential, dari data company kita, itu di atas 1,5 juta. Nah, jadi saya sudah ambil satu standar yang di bawah standarnya company. Ya, berarti dalam 1 minggu Anda dapat satu nasabah yang mau ambil premi 10 jutaan per tahun. 1 bulan ada 4 minggu, berarti Anda dapat 4 nasabah, berarti 40 jutaan per tahun. Berarti 1 tahun Anda 10 bulan, Anda sudah dapat omset 400 juta. Oke, sampai sini. Anda lihat, gampang nggak cari omset 400 juta dengan cara seperti ini? Cuman cerita aja. Sekali cerita mungkin 30 menit. Ya. Simple kan? Anda bisa lakukan di mana saja. Anda mau lakukan itu di jam kantor, waktu istirahat makan siang, setelah jam kantor, di weekend seperti ini, di malam hari, terserah. Atau mungkin Anda pekerja lapangan, ya, yang kerjanya sehari-hari di lapangan, kan bisa mampir cuma mungkin setengah jam hanya untuk cerita ke satu prospek. Simple. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat mencari 400 juta dengan cara ini gampang. Saya mau kasih kabar baik. Ternyata untuk dapat income 7 juta, Prudential nggak perlu omset 400 juta. Anda cukup dengan omset 200 juta aja. Itu sudah bisa kasih income 7 juta per bulan. Kok bisa? Ingat, tadi bonus plus komisi di tahun pertama itu 42%. Dikalikan 200 juta, itu sama dengan 84 juta per tahun, alias 7 juta per bulan. Itu adalah income Anda. Oke. Yang merasa ini masuk akal dan mudah, ketik down di kolom chat. Gampang, gampang, gampang. Ya. Yang yakin bisa, katakan saya yakin. Ya, kan seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Ya. Pak, apa yang bisa kita dapat lagi selain income-nya 100 juta, ya, dan sebagainya? Kita ada reward, Bapak Ibu, ya, ada reward, penghargaan.
Banyak pekerjaan di luaran sana yang mungkin juga menjanjikan secara income, tapi belum tentu memberikan reward. Ya, di Prudential luar biasa. Anda berprestasi, Anda akan betul-betul diapresiasi. Anda akan mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan-penghargaan kita banyak, tapi diantaranya bisa Anda lihat di layar. Di situ ada tulisan London, Seoul, Edinburgh, Bali. Maksudnya apa? Kalau Anda bisa mencapai target, Anda bisa dapat jalan-jalan gratis ke luar negeri. Nah, enak nggak Bapak Ibu? Jalan-jalan gratis ke luar negeri. Makan gratis siang aja enak ya, apalagi makan jalan-jalan ke luar negeri gratis. Betul nggak? Nah, Bapak Ibu, ke luar negeri, tapi saya sejak gabung di Prudential, setiap tahun saya keluar negeri. Ya, ini yang luar biasa. Dan itu gratis, itu luar biasa. Oke. Nah, contoh misalkan Bapak Ibu, Anda bisa lihat ya, untuk ke London, kita tahun ini punya target kecil Bapak Ibu, nggak banyak, cuma 640 juta. Ya. Dan kita masih punya kesempatan. Artinya kalau Bapak Ibu hari ini join di bulan ini, Anda tetap punya kesempatan berangkat ke London. Apalagi di bulan ini kita lagi ada diskon target gitu ya. Nah, nanti bisa tanya sama pengundang Anda, diskon targetnya itu maksudnya gimana. Oke. Nah, lanjut. Pak, kalau lihat dari income-nya, reward-nya sih menarik, menggiurkan. Tapi sekali lagi Pak, saya nggak punya pengalaman. Nggak usah khawatir, ya. Kenapa? Karena nanti kalau Anda join di Prudential, Anda tidak sendirian. Ketika Anda join di bisnis ini, Anda tidak ditinggal sendirian. Ya, tidak seperti Anda buka toko, tidak seperti Anda buka usaha lain. Anda di sini betul-betul akan disupport oleh 3 pihak, yaitu disupport oleh company sendiri, yaitu Prudential, kemudian disupport oleh agency, yaitu Harvest Agency, dan disupport oleh leader Anda yang selaku menjadi mentor Anda. Kita lihat supportnya seperti apa. Oke? Nah, Prudential itu memberikan support produk, teknologi, sistem, training, ya. Nah, kita nggak usah capek-capek buat produk. Nah, seperti franchise saja kan. Franchise kita nggak perlu buat produk kan. Nah, produknya udah ada. Teknologi Prudential udah siapkan. Sistemnya udah sangat proven ya. Banyak orang yang income-nya 100 juta, yang udah passive income, udah terbukti. Oke? Nah, kita mau lihat sekarang salah satu testimoni nasabah kita yang menggunakan produk asuransi kesehatan kita ini yang namanya PPH Plus. Ini salah satu produk yang laris manis, Bapak. Nah, kebetulan yang testimoni ini adalah seorang agen asuransi juga yang juga nasabah. Jadi waktu divonis kena COVID, dia berobat tapi bukan di rumah sakit rujukan pemerintah. Dia ingin dapat perawatan yang lebih baik, makanya dia pakai asuransi PPH Plus. Ya, kita dengarkan testimoni. Saya Monang Siombing. Saya adalah seorang agen asuransi dan juga nasabah Prudential yang hari ini survive dari COVID-19 atau Corona. Puji Tuhan, hari ini saya dinyatakan boleh pulang setelah dirawat selama 14 hari di Rumah Sakit Pondok Indah, Puri. Total kwitansi biaya rumah sakit adalah 84 juta lebih. Selama dirawat, saya menggunakan kartu Black Prudential di ruangan VIP. Pesan saya kepada teman-teman, tidak usah takut, tidak usah khawatir. COVID-19 ini bisa sembuh karena saya bukti nyata. Dan saya juga dapat santunan sebesar 1 juta per hari dari Prudential selama dirawat di RSPI. Terima kasih kepada Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, kepada para dokter, Dokter Iksan dan Dokter Puji, juga kepada perawat yang selama ini telah merawat saya, dan juga kepada Prudential untuk semua yang saya terima. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ya Anda sudah lihat ya dan mendengar sendiri bagaimana testimoninya semua biaya COVID di-cover oleh PPH Plus. Nah, tentunya PPH Plus ini bisa digunakan pengobatannya bukan cuma di Indonesia saja, tapi bisa sampai di seluruh dunia, ya, tanpa kecuali. Di Amerika bisa, Eropa bisa, dan itu tergantung plan yang dipilih. Nah, nanti kalau Bapak Ibu
bergabung di tempat kita, jadi join sebagai agent, bisa ikut training. Akan dijelaskan tentang PPH Plus ini. Ya. Kemudian apalagi supportnya, teknologi. Nah, tadi udah saya sebut di awal, disruption. Oke? Apa disruption? Itu teknologi. Artinya kalau kita mau bertahan, kita bukan hanya bertahan, tapi mau bertumbuh, bisnis kita di era teknologi ini, di era disruption ini, kita harus punya teknologi. Kalau Anda nggak punya teknologi, Bapak Ibu, bisnis Anda tidak bisa bertumbuh. Ya, suka nggak suka itu kebenarannya. Nah, dan kita tahu bahwa berinvestasi di teknologi itu sangat mahal. Ya, nah di Prudential kita diberi kemudahan, kita nggak perlu berinvestasi di teknologi karena Prudential memberikan teknologi itu secara cuma-cuma buat kita semua. Nah itu yang luar biasa Bapak Ibu. Oke, misalkan di situ Anda bisa lihat ada Proofforce. Nah Proofforce itu sebuah aplikasi, kalau kita jadi agent, Anda bisa mendaftar dan menggunakan teknologi Proofforce ini, di mana Anda dengan mudah menjalankan bisnis ini. Ya, simple. Contoh misalkan, dulu kalau saya jadi agen, ya, waktu saya mau menjual polis asuransi, itu tahapannya banyak, ya. Kemudian waktu yang dibutuhkan prosesnya juga panjang. Contoh misalkan, saya mau menjual produk asuransi ini kepada klien calon nasabah saya. Di kunjungan pertama saya presentasi, ya kalau dia tertarik, dia minta saya untuk buatkan contoh proposalnya. Saya pulang ke kantor. Biasanya di 1 atau 2 hari kemudian baru datang lagi, bawa contoh proposalnya, ya, karena proposalnya dibuatnya di kantor. Oke, setelah saya tunjukkan, dia oke, dia setuju, dia tanda tangan di formulir, di atas formulir ya, kertas gitu. Kemudian saya balik ke kantor lagi, mungkin di keesokan harinya, dikirim oleh kantor di Surabaya ke Jakarta. Diterima Jakarta mungkin di keesokan harinya. Kemudian sama Jakarta dipelajari lagi, mungkin 2 hari lagi baru polisnya diterbitkan. Jadi dari polis ini, dari pertama kali presentasi sampai polis terbit itu bisa makan waktu 1 minggu, Bapak Ibu. Bayangkan. Tapi kalau sekarang Pak, saya ketemu nasabah, kita ketemu nasabah, kita udah nggak pakai kertas, Bapak Ibu. Kita cuma bawa apa? Gadget. Kita cuma bawa handphone, kita bawa tab, selesai. Kita presentasi di handphone, presentasi di tab. Kalau dia mau tahu perhitungannya seperti apa, proposalnya kita buat di aplikasi Proofforce, ya. Kemudian kalau dia setuju, kita langsung isi dokumennya pakai aplikasi Proofforce, langsung kita kirim, hitungan detik dokumen diterima kantor pusat, dan hitungan menit bahkan polisnya sudah bisa terbit, Bapak. Jadi yang tadinya proses yang mungkin butuh beberapa hari, sekarang bisa dipersingkat hanya dalam waktu sehari, itu pun nggak nyampe. Ya, nah itu contoh Proofforce. Kemudian Pulse, apa ini? Ini aplikasi buat nasabah. Ini luar biasa. Sekarang nasabah bisa mengajukan klaim dengan aplikasi Pulse, ya. Tinggal di foto, di scan, dokumen-dokumennya dikirim. Kemudian bahkan di aplikasi Pulse ini kita bisa memberikan layanan konsultasi dokter secara gratis. Ya, dan masih banyak fitur-fitur lain. Nah, Bapak Ibu, ini contoh di mana Prudential sudah betul-betul menyiapkan infrastruktur teknologi untuk membawa kita semua siap bersaing di era disruption. Karena tanpa teknologi, sekali lagi, kita nggak bisa bertumbuh, Bapak Ibu. Ya, masalahnya tidak semua orang siap berinvestasi di teknologi karena terbentur di biaya dan pengetahuan. Ya, nah kemudian Pak, bagaimana waktu masa pandemi ini kita jualan? Kan nggak semua nasabah mau ditemui, tidak semua nasabah masih terbuka untuk terima tamu, ya kan? Nah, apalagi waktu di bulan Maret, April, Mei, ya sampai Juni kemarin, bagaimana? Apakah ada orang mau beli asuransi itu? Kalaupun mau, bagaimana caranya? Nah, Prudential waktu itu kita mengeluarkan sebuah inisiatif, kita memperbarui fitur di Proofforce, ini namanya teknologi cekatan. Tanpa tatap muka, tanpa harus kita melakukan kunjungan, nasabah tetap bisa beli asuransi. Ya, nah seperti apa kita lihat videonya. Akhir-akhir ini, keadaan di kota masih belum stabil akibat pandemi. Kemana-mana jadi susah. Untung ini mudah, tetap bisa ketemu tenaga pemasar tanpa keluar rumah. Halo Bu, tadi kita udah janji ya. Saya bantu jelaskan perlindungan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Ibu ya. Halo, iya. Bu, mohon kirimkan video rekaman pernyataan setelah ini ya. Oke, sekarang aku rekam video pernyataan nasabah dulu. Video udah, tinggal kirim deh. SMS sudah masuk nih, tinggal klik linknya.
Lalu input nomor telepon dan tanggal lahir. Cek dulu penawarannya. Ilustrasi sudah oke. SPAJ juga oke. Selfie dengan KTP dan upload. Abis itu foto KTP terus upload lagi deh. Baca dulu syarat dan ketentuannya. Oke, paham, setuju. Karena aku nasabah baru, jadi harus tanda tangan dulu. Kalau nasabah lama, tinggal konfirmasi OTP. Tinggal bayar dengan metode yang kupilih. Oke, aplikasi SPAJ berhasil diajukan. Yes, sudah terima e-policy dari Prudential. Prosesnya praktis dan cepat. Wujudkan perlindungan dengan cepat Tanpa harus berdekatan. Oke, ya kita udah lihat bagaimana Prudential melalui teknologi cekatan, kita nggak perlu berdekatan bisa closing, ya. Oke, nah kemudian Anda dapat support dari agensi yaitu Harvest Agency, ya. Apa sih support yang diberikan oleh Harvest Agency? Jadi Harvest Agency itu ibaratnya seperti sekolah bisnis, Bapak, ya. Nah tentunya kan Bapak Ibu ngomong tadi, saya nggak punya pengalaman, saya nggak tahu cara jual, saya nggak tahu cara ngomong, saya pendiam, saya nggak punya banyak teman dan sebagainya dan sebagainya. Oke, nah nggak usah khawatir Bapak Ibu. Kenapa? Di sini ada sekolahnya, di sini ada trainingnya, dan yang menyediakan adalah Harvest Agency. Ya, nah Bapak Ibu, jadi bayangkan kalau Anda sekolah bisnis biasanya kan bayar, ya Anda bayar, Anda dapat ilmu. Di Prudential sebaliknya, Anda di Harvest nggak perlu bayar, tapi dapat bayaran malah, ya dapat duit tapi dapat ilmu gitu ya. Nah contohnya, kalau nanti Anda join di Prudential, Anda join di bisnis ini, pasti Anda akan ikut beberapa training, ya. Yang dimulai dari training fast start, kemudian setiap Senin kita juga ada seminar, ya. Kita setiap pagi juga ada briefing. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, Pak, apakah saya harus ikut ini semua? Saya tidak menjawab harus atau tidak, tapi saya lebih cenderung ngomong bahwa ini fasilitas, Bapak, ya. Nah, Anda mau pakai atau enggak fasilitasnya? Ibaratnya kalau Anda hari ini pergi ke hotel, ya kan, bintang 5, Anda ada disediakan boleh nge-gym, Anda boleh berenang, Anda boleh breakfast, ya kan. Nah, pertanyaannya Anda mau pakai nggak fasilitas itu? Ya kalau Anda mau pakai, ya Anda beruntung, ya. Karena apa? Karena Anda sudah bayar itu semua, ya memang itu hak Anda. Tapi kalau Anda nggak pakai kan Anda rugi, ya. Nah, seperti itu. Sama, kalau Anda sudah join di Prudential, Anda bergabung di Harvest Agency, kita menyediakan training. Nah, kalau Anda nggak memanfaatkan training-training Anda, yang ada Anda rugi, gitu ya. Karena untuk ikut training-training itu rata-rata gratis, Bapak Ibu. Anda nggak perlu bayar. Oke? Nah, sehingga ketika Anda tidak tahu cara jualan, Anda akan belajar jualan. Anda nggak tahu, Anda nggak punya rasa percaya diri karena nggak menguasai produk, Anda akan belajar produk nanti di sini. Ya. Nah, dan tidak hanya itu, kalaupun Anda nanti butuh teman bicara, butuh konsultasi, Anda butuh bertukar pikiran, ada mentor, ya, yaitu leader Anda. Anda akan disupport oleh leader. Setiap orang pasti punya mentor satu-satu untuk membimbing Anda untuk menjalankan bisnis ini seperti apa. Oke? Nah, berikutnya apa, Pak? Kalau misalkan Anda melihat, Pak, bisnisnya menarik, bisnisnya kayaknya cocok, patut dicoba, langkah berikutnya adalah segera aja Anda download aplikasi Proofforce di Play Store atau di App Store, kemudian isi aplikasi agent. Ya, detailnya bisa tanya sama orang yang mengundang Anda dan segera ikut training fast start. Nah, ini penting, Bapak, ya. Ada yang ngomong, Pak, training jual asuransi susah. Iya, karena nggak tahu caranya. Kalau Anda tahu caranya, gampang. Nah, untuk tahu caranya, mau nggak mau Anda training. Dan kita menyediakan training ini, ya, yang terdekat adalah Selasa depan. Oke, Selasa sampai Jumat. Mulai start jam 7 malam, kurang lebih durasinya 2 jam. Ya, jam 7 sampai jam 9, Bapak Ibu. Semua melalui aplikasi Zoom, ya. Nah, ini di modul 1 Anda belajar tentang asuransi kesehatan, kemudian di modul 2 cara jualnya bagaimana, modul 3 kita akan belajar tentang asuransi jiwa, dan modul 4 cara jualnya juga bagaimana. Dan ini semua sekali lagi gratis, Bapak Ibu. Anda nggak perlu bayar apapun untuk ikut training ini. Ya, oke? Nah, sekarang udah di penghujung acara, saya cuma bisa kasih saran begini. Sekali lagi, kalau Anda melihat bahwa ini peluang bagus, segera diambil. Ya, mungkin Anda bertanya-tanya, saya bisa berhasil atau enggak ya? Kayaknya bagus, tapi saya juga ragu, saya nggak yakin.
Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu Anda pasti berhasil atau tidak kalau Anda tidak pernah mencoba. Ya. Nah, dan kabar baiknya untuk mencoba di bisnis ini itu tidak perlu Anda menempuh risiko apapun. Kenapa? Nggak pakai modal. Oke, lain ceritanya kalau Anda mencoba bisnis ini Anda harus store duit dulu 10 juta. Mungkin Anda berpikir, ya, wah Pak kalau gagal kan 10 jutanya hilang. Hari ini Anda untuk mencoba di bisnis ini Anda nggak perlu store duit apa-apa. Ya kan? Artinya kalaupun gagal, Anda tidak kehilangan apa-apa. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau Anda berhasil? 5 tahun dari sekarang Anda punya penghasilan 100 juta per bulan. Ya kan? Nah, bukankah ini seperti sebuah games yang dimana tidak ada kalanya, kalau nggak draw, ya menang. Nah, kalau ada game seperti itu, bukankah ini sebuah game yang menarik untuk kita coba? Ya kan? Tidak mungkin kalah gitu ya. Risiko terjauh cuma draw. Nah, Bapak Ibu, ayo. Sekali lagi, peluang belum tentu datang kedua kalinya. Ya, mungkin selama ini Bapak Ibu sudah berdoa, minta petunjuk sama Tuhan, apa yang harus dilakukan, dibukakan jalan, dan bisa jadi hari ini adalah jawaban dari doa Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan buat Bapak Ibu kalau mau bertanya, silakan bisa ketik di kolom Q&A. Saran saya Anda tanya, ya, karena kalau Anda nggak tanya, Anda masih punya keraguan, nanti Anda nanti jadi grup ini apa? Khawatirnya Anda malah bertanya pada orang yang salah, ya, sehingga mendapatkan jawaban-jawaban yang salah. Lebih baik Anda tanya sehingga Anda bisa memiliki keputusan yang tepat. Oke, nah sambil saya menunggu Anda mengetik di kolom Q&A, saya cuma mau mengingatkan mungkin Anda segera melakukan registrasi ya di Bitly Prudential POP. Jadi ini di browser Anda di handphone di browser Anda ketik bit.ly/prudential POP. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan itu Anda jawab aja. Pada tiba pertanyaan kode POP Anda isi POP sensi. Seperti itu. Oke. Nah, jadi saya sarankan untuk melakukan registrasi. Oke. Mungkin ada pertanyaan ya, saya beri kesempatan untuk bertanya. Saya kasih kesempatan, ayo jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Ya. Lebih baik Anda bertanya daripada Anda nanti tersesat ya. Oke. Mau tanya apapun silakan. Ya. Nah, sambil nunggu pertanyaan mungkin saya bisa kasih sedikit nasihat Bapak Ibu buat Bapak sebelum Anda memulai bisnis ini. Banyak orang tanya sama saya, Pak, apa tipsnya untuk bisa sukses di Prudential? Apa tipsnya supaya saya bisa dijamin bisa sukses? Oke, saya kasih tips yang sederhana. Anda ikuti aja sistem yang ada di Harvest Agency. Hanya itu aja. Ikuti saja sistem yang ada di Harvest Agency. Maksudnya ikuti sistem itu apa? Seperti ini Bapak Ibu. Saya ibaratkan seperti kita itu menggunakan aplikasi Google Map. Kalau hari ini Bapak Ibu ingin berpergian dengan keluarga berlibur, ya mungkin Anda ingin berlibur ke Pulau Bali misalkan seperti itu ya, menggunakan kendaraan pribadi. Nah, ketika Anda nyalakan aplikasi Google Map, Anda ikuti petunjuk Google Map, saya yakin Anda pasti akan sampai pada Pulau Bali. Ya, pasti sampai. Nggak mungkin Anda tersesat karena petunjuknya sudah cukup jelas dan cukup detail. Nah, seperti itu. Tapi sebaliknya kalau Anda tidak ikuti petunjuk yang ada di Google Map atau Anda tidak menggunakan aplikasi Google Map, ada resiko Anda tersesat. Nah, seperti itu pula di bisnis ini. Kita sudah ada Google Map-nya. Di bisnis ini Anda kalau join di Prudential, Anda ada Google Map-nya, Anda tinggal ikuti sistem yang ada di Prudential. Ya, sistem yang ada di Harvest Agency. Training-training itu adalah bagian dari sistem. Oke, kenapa kok kita perlu ikut training? Ya, seperti tadi, Anda ikuti sistem. Kalau Anda nggak training, Anda nggak tahu cara jualnya. Anda nggak ikut training, Anda nggak tahu produknya. Nah, kalau Anda nggak tahu produknya, nggak tahu cara jualnya, nggak tahu cara ngomongnya, bagaimana Anda bisa memulai bisnis ini? Sesimpel itu. Ya, nah, mungkin Anda bertanya, Pak, kalau memang sesimpel itu, kenapa ada orang nggak mau ikut sistem? Saya nggak tahu kenapa mereka nggak mau ikut sistem. Ya, tapi kalau saya bisa mereka-reka, bisa jadi mungkin karena faktor ego, faktor keseriusan, ya, ada orang mungkin berkata,
Oke, mungkin sorry terputus ya. Saya lanjut lagi. Nah, jadi mungkin ada orang yang berkata bahwa saya sudah punya pengalaman, Pak. Ya, saya sudah punya pengalaman, saya udah jadi sales marketing sekian tahun, jadi saya kayaknya nggak perlu ikut training lagi lah, kasih saya modul-modulnya, saya baca sendiri. Nah, ini yang membuat orang akhirnya gagal. Ya, jadi kalau Anda mau berhasil Bapak Ibu di bisnis ini, Anda butuh kerendahan hati dan mau ikut training, mau ikut sistem. Ya, oke, saya lihat mungkin Bapak Ibu belum ada pertanyaan, ya. Saran saya kalau memang ada pertanyaan bisa tanyakan kepada orang yang mengundang, jangan tanya tetangga kiri kanan ya, supaya Anda dapat mendapatkan informasi yang tepat. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan, sampai jumpa di training Fastat hari Selasa. Selamat siang Bapak Ibu.